kita ketika melakukan membuat gitu ya, harus ada beberapa pertanyaan pemantik, dimulai dari sesuai dengan tahapan perkembangan murid atau tidak. Nah, kemarin kan hanya menyampaikan babnya aja nih, kita lebih mendetailkan ke subnya. Perlu instruksi jelas, perlu pemantik, atau sudah memiliki inisiatif murid kita. Kadang kan murid ada nih yang sudah dikasih penjelasan, dia udah paham nih, gitu. Udah paham mau ngapain, gitu. Tapi ada murid yang perlu pemantik, ditanya dulu, dikasih pemantik dulu, baru dia memahami. Tapi ada pula yang harus instruksinya jelas, detil, agar dia itu paham apapun yang harus dia cari itu ada di instruksi ini gitu. Kadang memang banyak murid yang merasa instruksinya harus jelas. Bahkan kita sendiri sebagai guru gitu ya, kalau ngomong tentang modul pembelajaran gitu, yang sudah dimerdekakan bagaimana, yang penting poin-poinnya ada. Itu aja kita masih pengen instruksinya jelas nih gitu. Harus seperti ini, harus gini karena kita bingung gitu. Keburu-buru bingung terus, nggak nyari informasi, mintanya tanya. Nah, sama halnya dengan murid ketika di pembelajaran Bapak Ibu, perlu instruksi jelas, ataukah dia perlu pemantik, ataukah sudah memiliki inisiatif, itu perlu kita petakan. Terus selanjutnya, media yang didesain sesuai usianya atau tidak nih, gitu. Jangan-jangan media yang kita siapkan untuk anak PAUD gitu ya, untuk mengenal emosi gitu, hanya berbentuk emotikon. Nah, tapi wajah orang senyum, dia kan perlu nih gurunya senyum di depannya. Ini tuh sedih apa seneng ya, kayak gitu. Nah, itu perlu gitu. Jangan-jangan hanya emotikon dan itu tidak mewakili gitu. Bagi anak yang memang stimulusnya belum terbentuk dan dia belum pernah memegang gawai, belum tahu senyum itu seperti apa. Dipahamkan dulu bahwa ini adalah senyum. Senyum seperti ini, emotikon seperti ini, itu sama seperti ini loh, Nak. Ya, gitu. Itu perlu banget Bapak Ibu stimulus seperti itu gitu. Jangan menganggap bahwa semua anak itu sama, semua anak itu memahami apa yang kita sampaikan gitu ya. Nah, jadi harus dicek sesuai dengan usianya atau tidak. Jangan-jangan kita bikin media yang keren sekali, tapi anak kita belum mencapai pada tahap tersebut. Nah, selanjutnya menyelesaikan isu atau permasalahan murid dengan pertanyaan pemantik. Mengapa sih membuat media pembelajaran? Jangan-jangan hanya ingin keren aja. Nah, ini yang harus dikuatkan, why-nya gitu ya. Why-nya harus dikuatkan. Mengapa sih membuat media pembelajaran gitu ya? Jangan-jangan kita membuat media pembelajaran itu jauh dari orientasi murid. Hanya untuk kita sendiri, biar kelas kita keren aja gitu. Atau mungkin karena permintaan dari wakil kurikulumnya atau kepala sekolahnya aja gitu. Kalau nggak diminta ya nggak buat, ya udah pembelajarannya ceramah, nggak usah butuh media lainnya gitu. Why-nya harus lebih kuat, dari motivasi internal akan terlihat. Itu akan membuat kita lebih sungguh-sungguh. Selanjutnya apa masalah yang ingin diselesaikan di kelas? Kayak tadi udah ada, oh ternyata tentang membaca gitu. Atau oh ternyata di kelas ini karena beberapa anak belum bisa membaca pemahaman, berarti lebih ke membaca pemahaman masalah yang ingin dicapai. Oh, anak-anak di kelas ini belum bisa menerka, kalau di PAUD gitu ya, belum bisa menerka emosi gitu. Anak di SD ternyata emosinya terlalu labil dan dia belum memahami, padahal di tahapnya harus memahami emosi dan menyelesaikan dulu di dirinya seperti apa gitu. Nah, untuk anak SMK yang masih membludak-bludak emosinya karena di usia-usia sudah mulai menginjak remaja gitu ya, udah remaja tengah gitu, mau menuju anak kuliahan gitu ya, ada labil-labilnya. Oh, ternyata anak-anak ini belum bisa menyelesaikan emosinya sendiri, sering membentak-bentak temennya sampai akhirnya muncul perkelahian. Berarti dia belum selesai dengan regulasi dirinya. Nah, itu yang harus perlu kita kuatkan Bapak Ibu. Oh, kalau dalam materi mengajari tentang prosedur untuk mesin gitu ya. Kalau di SMK, siapa tahu Bapak Ibu ada guru SMK gitu. Ternyata anak-anak nggak bisa langsung disuruh gitu atau dikasih instruksi jelas, nggak bisa, tapi dengan rangsangan atau dengan media yang ada. Kenapa sih kita harus belajar tentang mesin kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya mudah dilaksanakan dan realistis ini, kita harus memberikan pertanyaan
pemantik pada diri kita sendiri, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Realistis nggak sih kalau kita ngajak banyak guru, tapi guru lain ternyata belum siap gitu ya? Atau realistis nggak dengan media pembelajaran ini dilakukan di luar kelas, padahal di kelas itu sangat di luar kelas itu sangat ramai anak main sepak bola dan kita tidak punya ruangan yang lebih gitu. Atau mungkin semua orang di sekolah ini sedang hening gitu ya, sedang melakukan penilaian tengah semester gitu. Nah, sedangkan kelas Bapak Ibu sudah selesai. Kalau mau beramai-ramai ya, sedangkan penilaian tengah semesternya masih pada paper gitu ya, berbasis kertas gitu, apakah pas kayak gitu? Ataukah gini, jam terakhir mau keluar kelas panas-panas, apakah anak-anak mampu kayak gitu? Nah, bagaimana cara membuat media pembelajaran tersebut? Gimana caranya? Nah, kalau udah mulai cara nih gitu ya, Bapak Ibu,